Senang bertemu dengan rekan-rekan di mata kuliah globalisasi bersama saya Ferdinand Robertua. Rekan-rekan, kita sudah membahas tentang globalisasi ekonomi, global governance, global civil society. Nah, ada dua topik yang menarik sekali yang juga terkait dengan globalisasi dan menjadi fenomena kekinian, yaitu kita berbicara tentang globalisasi dan ilmu pengetahuan. Kita berbicara post-truth, kemudian peran perguruan tinggi, dan juga studi kasus yang sangat menarik. Penasaran? Mari kita simak globalisasi dan ilmu pengetahuan. Rekan-rekan, globalisasi ternyata tidak hanya berkaitan dengan dunia keuangan, dunia teknologi, dunia pergerakan, tetapi kita berbicara tentang rasionalitas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita miliki hari ini berbeda dengan ilmu pengetahuan 20 bahkan 50 tahun yang lalu. Sudah sangat berbeda. Baik metode mencari ilmu pengetahuan, subjek pengetahuan itu, bahkan penelitinya pun, orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan pun sudah berbeda. Kalau dulu kita mengenal filsuf, orang-orang yang kita anggap sebagai para pemikir-pemikir peradaban, kita kenal Plato, Socrates. Sekarang semua orang juga bisa menjadi filsuf. Nah, itu salah satu contoh bagaimana peradaban berbeda cara menghasilkan ilmu pengetahuan juga berbeda. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana globalisasi juga mempengaruhi bagaimana kita mendefinisikan pengetahuan dan bagaimana peran universitas, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Kita mulai dari fenomena yang pertama. Kita berbicara tentang rasionalitas. Rasionalisme, rasio, akal sehat itu adalah yang diagung-agungkan pada era peradaban enlightenment, peradaban pencerahan. Unsur agama, unsur kepercayaan adat, semuanya tergantikan dengan adanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Ya, peran gereja waktu itu menjadi tersingkir, digantikan dengan peran negara yang mengedepankan rasionalitas. Jadi dulu rasionalitas menjadi sesuatu yang menjadi kunci utama peradaban manusia. Tapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa rasionalitas itu menjadi sesuatu yang tidak menempati posisi utama lagi. Kita melihat bagaimana peradaban saat ini mencampur adukkan antara manipulasi kebenaran pengetahuan dengan subjektivitas. Menjadi sangat sulit kita membedakan mana yang kita kategorikan sebagai pengetahuan dengan yang kita kategorikan sebagai mitos. Ini adalah era di mana dominasi rasionalitas berakhir.
dominasi, keagungan, keutamaan rasionalitas berakhir. Saat ini orang bisa saja percaya apa yang dia lihat di Twitter atau di Instagram dan tidak melihat bukti dan data yang dilakukan di laboratorium, di media-media ilmiah yang menguji kebenaran itu. Jadi kebenaran yang dihasilkan di media populer itu menjadi kebenaran yang mutlak tanpa pengujian oleh akademisi dan peneliti. Ini yang menjadi ciri bahwa rasionalitas yang kita agung-agungkan telah berakhir kejayaan. Jadi kita lihat globalisasi yang kita hadapi saat ini ternyata seiring dengan dominasi rasionalitas yang berakhir. Yang kedua, ketika kita berbicara pengetahuan di era globalisasi saat ini, kita juga berbicara mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap produksi pengetahuan. Kita dulu hanya mengenal perguruan tinggi, lembaga pendidikan. Sekarang mulai dari tingkat pendidikan dasar pun kita sudah mengenal homeschooling. Kemudian dipandu, diadukan dengan teknologi, kita mengenal pendidikan jarak jauh. Kita mengenal YouTube seperti yang teman-teman akses saat ini. Banyak aplikasi-aplikasi pendidikan seperti Coursera yang menawarkan pendidikan tanpa adanya institusi pendidikan. Ini adalah sebuah kenyataan, rekan-rekan, bahwa perguruan tinggi harus diredefinisikan peran. Perguruan tinggi tidak lagi sekedar gedung. Universitas tidak hanya sekedar baju alma mater. Karena apa? Karena ternyata globalisasi menghadirkan sebuah wahana baru yang menawarkan peluang baru di mana universitas harus bersaing dengan lembaga-lembaga baru di dalam penyediaan pengetahuan. Ini sebuah fenomena yang menarik kalau kita berbicara tentang globalisasi, rekan-rekan. Fenomena yang ketiga yang juga seiring dengan adanya globalisasi teknologi ini, adanya fenomena post-truth, pasca kebenaran, post-truth era. Kalau teman-teman ingat waktu pada saat pemilihan presiden di Amerika Serikat, pada saat itu antara calon presiden yang digagas oleh Partai Republik bertarung dengan calon presiden yang digagas oleh Partai Demokrat, Donald Trump versus Hillary Clinton. Teman-teman ingat, ya, pasti ingat. Waktu itu Donald Trump terkenal sekali dengan tweetnya yang selalu, seringkali, banyak sekali menuai kecaman, protes. Karena apa? Ternyata apa yang disampaikan melalui Twitter itu hoax, itu tidak benar, itu menyinggung suku, agama, ras, gender tertentu, mendiskreditkan, mendiskriminasikan agama tertentu, suku tertentu. Ini kenyataan. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana Twitter menutup akun Donald Trump karena terlalu sering memposting hoax. Tidak mungkin kita kenal Donald Trump seperti saat ini kalau tidak ada Twitter. Twitter adalah sebuah penanda globalisasi. Twitter adalah sesuatu yang kita konsumsi setiap hari. Maka sama halnya dengan globalisasi ekonomi, globalisasi dalam ilmu pengetahuan juga menimbulkan dua dampak. Dampak positif, di mana semua orang bisa mengkonsumsi pengetahuan dengan mudah dan murah. Dampak negatif, di mana semua orang bisa menjadi korban atau bahkan pelaku penyebar berita-berita bohong, berita hoax. Ini adalah sebuah fenomena yang kita lihat dan menjadi penting buat kita, menjadi penting buat akademisi hubungan internasional untuk memikirkan ulang apakah yang kita lakukan itu masih sesuai dengan tuntutan zaman.
Dan apa yang harus kita lakukan ketika globalisasi dan ilmu pengetahuan justru menjurus ke arah hal yang tidak benar? Maka sesi kedua topik kita pembahasan dalam video ini adalah mengenai pendidikan tinggi atau universitas. Sekali lagi, pendidikan tinggi, universitas, sekali lagi saya tekankan, tidak hanya sekedar gedung, tidak sekedar alma mater, jaket alma mater, tapi menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan oleh universitas, perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi pertanyaan besar. Universitas perguruan tinggi tidak sekedar hanya gedung, tidak sekedar ada mahasiswa. Tapi pertanyaannya, apakah banyak penemuan-penemuan yang positif yang dikonsumsi oleh masyarakat yang dihasilkan dari universitas? Apakah perguruan tinggi itu membantu masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik? Ini saya kira yang harus dibahas oleh kita semua, rekan-rekan. Dan ini yang menjadi penting untuk kita membahas di sesi kedua. Ketika kita melihat ada dominasi rasionalitas yang berakhir, redefinisi perguruan tinggi, dan eranya post-truth, maka kita berbicara mengenai peran dari pendidikan tinggi. Maka kita melihat ada perdebatan antar akademisi bagaimana perguruan tinggi itu seharusnya. Nah, perguruan tinggi yang kita kenal, yang pertama, itu seringkali yang dulu ya, rasionalitas yang dulu, perguruan tinggi yang dulu, itu seringkali hanya mempromosikan budaya barat yang dijadikan sebagai budaya yang agung. Contohnya bagaimana? Seperti apa contohnya? Munculnya teknologi, mulai dari televisi sampai ke gadget yang kita kenal saat ini, sebenarnya menjadi ancaman bagi masyarakat adat. Kenapa? Karena akhirnya semua orang dipaksa harus bisa berbahasa Inggris, bahkan sampai ke pedalaman, untuk bisa bertahan di era disrupsi teknologi saat ini. Masyarakat yang jauh dari perkotaan, masyarakat yang belum menikmati pendidikan yang layak pun harus bisa berbahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris adalah bagian dari budaya barat, tapi kenapa menjadi sebuah keharusan bagi kita bahwa bahasa Inggris harus digunakan? Ini tidak menyatakan begini, wah, saya melarang kita untuk menggunakan bahasa Inggris. Tidak, kita menggunakan bahasa Inggris, betul. Tetapi apakah pertanyaannya, daerah-daerah yang jauh dari kota, jauh sekali dengan fasilitas bahasa, harus juga menggunakan bahasa Inggris? Kita lihat sekarang ada budaya Korea, bahasa Korea ini mulai menjamur, mulai menguat. Nah, nanti apakah semua orang yang di daerah harus menggunakan bahasa Korea juga? Ini sebenarnya pertanyaan yang harus kita pertanyakan. Harusnya perguruan tinggi dalam menghadapi globalisasi budaya, dalam menghadapi globalisasi ekonomi, dalam menghadapi kecanggihan teknologi, juga harus mempertahankan, melindungi daerah-daerah yang harus dilindungi. Tidak semuanya harus mengikuti budaya-budaya barat. Misalnya daerah yang tertinggal, terluar dan terdepan dari Indonesia, di Papua, di perbatasan Kalimantan, apakah mereka harus mengikuti budaya barat? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi dan universitas seharusnya menjadi organisasi yang melindungi penduduk masyarakat yang 3T ini, terluar, tertinggal, dan terdepan ini, dengan cara mempertahankan budaya lokal, melindungi budaya lokal, mempromosikan budaya lokal, sehingga ketika ada serbuan
teknologi, ada globalisasi budaya, mereka mampu bertahan dengan bahasa daerah mereka, tetap terlayani dengan baik. Inilah yang menjadi tuntutan perguruan tinggi saat ini. Bahwa kita sebagai akademisi tidak boleh tutup mata terhadap keragaman budaya yang dimiliki oleh sebuah negara. Kita harus sadar bahwa begitu banyak budaya yang hadir di sebuah peradaban, dan kita harus waspada terhadap dominasi sebuah budaya. Ini yang pertama, rekan-rekan, bahwa pendidikan tinggi harus dijadikan sebagai media perjuangan. Yang kedua, kita melihat bahwa pendidikan menjadi lebih terjangkau, teman-teman. Nah, ini menarik sekali ya, pendidikan menjadi terjangkau. Ini pasti akan menimbulkan pertanyaan dalam hati rekan-rekan. Wah, kenapa pendidikan justru semakin mahal? Kuliah semakin mahal, SMA semakin mahal, SMP semakin mahal, dan lain sebagainya. Rekan-rekan, dulu kalau kita berbicara pendidikan itu harus punya gedung, harus punya ruangan yang mewah seperti ini. Saat ini saya berada di conference room, UN Conference Room, yang dimiliki oleh Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia. Ruangan ini dipakai untuk simulasi perundingan PBB. Jadi di belakang saya ada logo PBB, dan ini ruangannya mirip seperti sebuah ruangan perundingan. Dulu ketika kita berbicara perguruan tinggi itu harus punya ruangan-ruangan mewah seperti ini. Harus punya kursi, harus punya peralatan-peralatan yang memadai, harus punya laptop, harus punya apapun, itu semua harus dimiliki saja. Kalau ingin membangun sebuah perguruan tinggi. Tapi sekarang, rekan-rekan, kita melihat perguruan tinggi tidak hanya sekedar gedung. Tidak hanya gedung perlu, fasilitas perlu, sarana prasarana itu perlu. Tapi tidak semata-mata hanya gedung. Perguruan tinggi berbicara tentang nilai, norma, budaya. Gedung bagaimana, Pak? Sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa menggunakan internet, kita bisa belajar lewat YouTube seperti yang teman-teman lakukan saat ini. Kita bisa bergaul, bersosialisasi dengan berbagai pemuda di berbagai belahan dunia melalui internet tanpa biaya yang mahal, hanya dengan internet. Saya kira teman-teman juga sudah terbiasa dengan menggunakan Zoom atau Teams. Kita bisa bertemu dengan teman-teman di Papua, di Aceh, di Kalimantan hanya dengan modal internet. Ini adalah sebuah fakta. Dan semua perguruan tinggi, termasuk Universitas Kristen Indonesia, harus berbenah diri di dalam menghadapi globalisasi teknologi ini. Perguruan tinggi tidak seharusnya hanya menawarkan satu skema pembiayaan, tetapi harus menawarkan berbagai skema, di mana ada skema yang menawarkan fasilitas-fasilitas yang baru dengan biaya yang berbeda dengan fasilitas yang diterima dengan yang dulu, yang tradisional. Sehingga pengetahuan menjadi semakin terjangkau. Teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk datang ke Jakarta, membeli tiket pesawat, sewa kos. Teman-teman bisa berada di tempat masing-masing dan bisa tetap mengikuti jalannya perkuliahan dengan bantuan apa? Teknologi yang kita lihat saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, globalisasi itu perguruan tinggi itu dulu dilihat sebagai pintu masuk kapitalisme, hiperkapitalisme. Jadi
justru gedung-gedung perguruan tinggi, gedung-gedung universitas itu adalah pintu masuk, gerbang agar dunia barat, dunia teknologi itu bisa masuk. Akibatnya apa? Kita melihat di universitas atau perguruan tinggi justru orang-orang aneh, let's say aneh ada di sana, gitu ya. Orang-orang yang mungkin nggak bisa diterima di masyarakat ada di sana. Apakah itu salah? Tidak, itu masih ada. Dan memang seharusnya memang perguruan tinggi itu menjadi sebuah tempat bagi rumah bagi semua orang. Cuma dengan adanya tuntutan globalisasi seperti ini, teman-teman lihat ya, globalisasi ekonomi menghasilkan berbagai dampak negatif, mulai dari ketergantungan terhadap teknologi sampai ke kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, bahkan sampai ke ketidakpindahan kekerasan. Ini dampak negatif. Artinya kalau universitas, perguruan tinggi hanya sebagai tempat untuk belajar, maka perguruan tinggi suatu saat akan extinct, punah, karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Zaman saat ini membutuhkan perguruan tinggi yang lebih aktif menawarkan solusi bagi masyarakat, tetapi tetap mempertahankan identitasnya sebagai rumah pengetahuan. Jadi dalam hal ini saya melihat globalisasi menuntut perguruan tinggi bukan hanya sebagai tempat memproduksi ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai rumah untuk berjuang, memperjuangkan hak-hak yang tertindas, terdiskriminasi dan terdampak dari globalisasi ekonomi. Kewajiban moral universitas dan perguruan tinggi, termasuk kita yang ada di dalamnya, itu menjadi semakin lebih penting di dalam era globalisasi saat ini. Nah, sekarang teman-teman, saya akan membawa sebuah studi kasus yang sangat menarik. Studi kasus yang tidak ada 5 tahun yang lalu. Ya, waktu saya S1, S2 tuh nggak ada itu. Apa itu? Sci-Hub, SCIHUB, Sci-Hub. Kita baca Sci-Hub. Jadi dulu, sewaktu saya kuliah sarjana, untuk mendapatkan akses jurnal yang berkualitas itu harus bayar dan mahal sekali, sangat mahal. Kita harus datang ke perpustakaan yang jauh sekali karena hanya 1 atau 2 perpustakaan yang punya akses literatur yang bagus, dan kita harus bayar langganan yang cukup mahal. Itu perjuangan dulu. Sekarang dengan adanya era globalisasi teknologi, di mana semua literatur yang berkualitas diupload di internet, diakses di internet, kita mungkin dapat mengakses literatur-literatur yang berkualitas dengan mudah, tapi tetap mahal. Kita harus bayar. Kita harus tetap bayar. Kita harus tetap bayar, dan harganya sangat mahal. Maka datanglah seseorang yang bernama Alexandra Elbakyan. Dia tidak ingin bayar. Dia ingin membaca jurnal-jurnal yang berkualitas, tapi tidak ingin bayar. Dia ingin biaya yang terjangkau. Tidak ditemukan sebuah media yang memberikan ruang sharing artikel jurnal yang berkualitas tinggi dengan biaya yang terjangkau. Tidak ditemukan dengan. Maka datanglah Sci-Hub yang dibangun oleh Alexandra Elbakyan, di mana Alexandra ini berusaha untuk membangun sebuah media di mana kita bisa mengakses artikel itu dengan mudah dan gratis. Cuma terjadi pembajakan karena cuma tanpa izin dari penerbit. Nah, ini yang menjadi masalah, teman-teman. Ini menguntungkan para pembaca tapi merugikan penerbit, karena penerbit tidak memberikan izin kepada Alexandra untuk menyebarkan artikel tersebut. Maka terjadilah pertarungan antara penerbit dengan
Alexandra Elbakyan yang membangun Sci-Hub. Teman-teman bisa kok, kalau mau cek sekarang di internet, Google aja Sci-Hub, itu teman-teman bisa cariin artikel jurnal apa saja bisa dapat dari sana, gratis, hanya cukup internet. Nah ini kan merugikan penerbit karena mereka harusnya mendapat kompensasi atas intellectual property rights, gitu kan? Akhirnya apa? Para penerbit jurnal itu berlomba untuk menuntut si Alexandra Elbakyan akibat adanya Sci-Hub, akibat kerugian finansial yang diderita oleh saya. Inilah teman-teman yang kita tidak sadari bahwa ilmu pengetahuan itu berubah, rekan-rekan. Bahwa kita berbicara globalisasi itu juga berbicara tentang bagaimana kita menyikapi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita kenal dulu hanya berbentuk buku fisik, kita harus datang ke perpustakaan. Sekarang ilmu pengetahuan ada di meja kita masing-masing. Semuanya ada di meja kita masing-masing. Tinggal Google, download, dapatkan semua. Ini yang kita dapat, ini yang kita alami hari ini, teman-teman. Dan bahkan lebih jauh lagi, dulu ilmu pengetahuan itu adalah sebuah industri di mana kita harus bayar, kita harus beli agar menguntungkan penerbit. Sekarang gratis dengan adanya Sci-Hub. Ini menarik sekali, kan? Menarik sekali kalau kita menyikapi pengetahuan zaman now dengan pengetahuan zaman dulu. Akhirnya kalau kita tidak berubah, penerbit tidak berubah, ya penerbit-penerbit jurnal itu akan termakan oleh zaman, tergusur oleh zaman. Ya kita lihatlah, ya sekarang mulai ada open access. Jadi para penerbit itu memberikan akses terbuka bagi semua saja, silakan download gratis. Sekarang kita bisa mendownload gratis di website jurnal penerbit, karena didanai oleh perguruan tinggi, karena didanai oleh pemerintah. Pemerintah mendukung, pemerintah mendorong, perguruan tinggi mendorong, sehingga tidak perlu kita bayar sebagai para pembaca untuk membaca artikel-artikel tersebut. Rekan-rekan, itulah kita lihat bahwa perguruan tinggi itu ternyata mengalami sebuah redefinisi akibat globalisasi ini. Saya dan teman-teman diredefinisikan akibat globalisasi ini. Tanpa globalisasi ini saya tidak akan bisa ngomong sama teman-teman karena tidak ada YouTube. Karena ada YouTube makanya saya bisa ngomong. Tanpa ada globalisasi teman-teman mungkin nggak bisa melaksanakan tugas, mengerjakan tugas yang begitu banyak. Karena ada internet, makanya teman-teman jadi lebih mudah mengerjakan segala sesuatu. Bahkan ilmu pengetahuan sekarang masuk ke dunia budaya populer. Ada Netflix yang ada film dokumenter di sana, ada YouTube yang masuk video-video populer di sana. Itu juga menjadi pengetahuan, rekan-rekan, masuk ke budaya populer yang tidak didominasi, dimonopoli oleh perusahaan media. Menarik sekali, rekan-rekan, kalau kita membaca dinamika yang terjadi dalam industri, let's say ya, industri pengetahuan. Jadi sebenarnya globalisasi ini tidak hanya bicara tentang ekonomi, perdagangan, tapi bicara juga tentang pengetahuan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengetahuan, ternyata lawan kata dari pengetahuan itu justru juga makin kuat, yaitu manipulasi. Kekuatan kita adalah kekuatan untuk menyebarkan informasi pengetahuan. Semakin lemah kita, maka semakin lemah kita menyebarkan informasi yang baik. Semakin kuat kita, semakin banyak informasi baik kita sebarkan. Power is knowledge. Kenapa banyak konten-konten negatif dikonsumsi oleh banyak masyarakat? Karena ada YouTube. Karena konten-konten negatif itu yang banyak. Coba kalau banyak yang menghasilkan konten-konten positif, tidak akan separah ini. Maka ada kompetisi untuk menyebarkan informasi pengetahuan, teman-teman.
Semakin kuat kita menyebarkan informasi itu, semakin banyak informasi pengetahuan kita sebar, semakin besar power yang kita miliki, karena knowledge is power. Nah, oleh karena itu teman-teman, tugas perguruan tinggi, tugas kita bersama untuk menghasilkan ilmu pengetahuan melalui media informasi yang terbaru. Namun sayangnya, kenyataan yang kita lihat seperti yang saya tunjukkan di awal tadi, bagaimana Donald Trump itu bisa menyebarkan berita-berita palsu dan dikonsumsi oleh masyarakat luas seperti masyarakat Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sebuah negara maju. Tingkat pendidikannya jauh lebih baik, kualitas pendidikan jauh lebih baik dari negara-negara berkembang. Tapi kenapa seorang Donald Trump berhasil menyebarkan berita-berita palsu, hoax melalui Twitter dan dikonsumsi oleh masyarakat Amerika Serikat? Karena power is knowledge. Kemampuan Donald Trump menyebarkan berita-berita palsu itu merupakan power, bukan? Powernya, political powernya. Jadi ketika Twitter ditutup, otomatis powernya juga mati langsung mati. Ya, kita dengar teman-teman bahwa Twitter punya kebijakan untuk memblok, menonaktifkan akun Twitter dari Donald Trump. Itu semua adalah sebuah upaya agar tidak banyak lagi manipulasi, dramatisasi, dan penyembunyian fakta. Kenapa ini menjadi sebuah power? Ketika ada orang-orang organisasi yang menyebarkan hoax gitu, karena ketika menyebarkan hoax ada return yang didapat, ada nilai ekonomi yang didapat oleh pihak-pihak yang menyebarkan hoax itu. Ketika masyarakat mengkonsumsi hoax, berita palsu, berita manipulasi, berita dramatisasi, masyarakat membayar, masyarakat membeli, ada nilai ekonomis yang diperoleh. Ini yang harus diantisipasi. Ketika begitu banyak masyarakat kini mulai lebih senang membaca berita-berita hoax dibandingkan berita-berita yang teruji secara saintifik. Ini sebuah fenomena yang menarik. Ini yang kita sebut dengan post-truth era. Post-truth era, sebuah era, sebuah zaman di mana masyarakat lebih senang membaca berita-berita hoax dibandingkan berita-berita yang teruji secara saintifik, secara ilmiah. Dan ini menjadi sebuah industri, itu harus dicatat. Ini menjadi sebuah industri karena apa? Ada nilai-nilai ekonomis yang diperoleh dari penyebaran data-data palsu, berita-berita palsu. Yang kedua, ciri dari post-truth era adalah anti-intellectualism. Dulu kita menyenangi statement, penjelasan dari pakar, dari ahli. Tapi sekarang kita mulai kritis dan bahkan sudah tidak mau lagi mendengar pernyataan dari ahli atau pakar. Kenapa? Karena banyak hal, ada yang pakarnya jadi-jadian, atau banyak berita juga yang bohong yang disampaikan oleh pakar. Jadi sudah ada mulai spirit atau gerakan atau semangat untuk tidak perlu mendengarkan yang kita sebut dengan pakar. Orang mulai jenuh, kita mulai jenuh dengan banyaknya pakar, dengan banyaknya ahli yang beredar di sekitar kita. Semua orang mengatakan dirinya pakar, semua orang mengatakan dirinya ahli. Akhirnya apa? Kita mulai jenuh, kita mulai bosan. Kita sudah tidak suka dengan jenis pernyataan sebagai pakar dan ahli. Jadi sekarang kembali kepada tugasnya masing-masing. Ini post-truth era, rekan-rekan. Jadi kita tidak lagi mengagumkan tentang siapakah pakarnya, siapakah ahlinya. No. Lebih kepada sekarang apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa berdampak pada masyarakat. Anti-intelektualisme.
Yang kedua, simplifikasi masalah yang kompleks. Masalah ini kompleks, tapi kadang-kadang ketika dibahas menjadi terlalu simpel, terlalu sederhana, padahal masalah ini kompleks. Kenapa banyak orang mensimplifikasi masalah yang kompleks? Sekali lagi, ada nilai ekonomis yang diperoleh ketika berhasil mensimplifikasi masalah yang kompleks. Masalah yang seharusnya kompleks seharusnya tidak disimplifikasikan demi mengejar nilai ekonomis. Ya mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, kok si A tidak menyatakan seperti yang seharusnya dikatakan oleh seorang ahli, malah yang aneh-aneh dibilang. Gitu. Yang ketiga, anti-intelektualisme yang dalam kita dikembangkan di post-truth-era adalah emosi dan perasaan menjadi penentu sikap dan perilaku. Emosi yang menjadi penting sekarang ya. Jadi kita tidak menggunakan, ya tadi kita udah bahas ya, dominasi rasionalitas berakhir. Jadi ketika dominasi rasio berakhir, maka yang dipakai oleh masyarakat sekarang emosi dan perasaan. Ini bahaya teman-teman. Karena emosi itu tidak bisa kita kontrol, seringkali tidak menjadi sesuatu yang baik. Emosi itu harus disaring, dikritisi sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang benar. Hoax menjadi banyak dikonsumsi bisa jadi karena faktor emosi itu tadi. Ketika kita benci sekali dengan presiden, kita mengkonsumsi berita-berita hoax. Ketika kita sangat tidak setuju dengan kebijakan tertentu, kita memanipulasi berita, memanipulasi kenyataan hanya demi ketidaksukaan kita. Ini kan karena kita apa? Kita bawa perasaan, kita pakai perasaan kita. Ini salah. Ya harusnya tidak seperti itu, rekan-rekan. Ya. Nah inilah post-truth era yang muncul dalam era globalisasi saat ini. Dan bagi kita, ya sekali lagi inilah yang penting bagi kita, khususnya bagi para akademisi, bahwa kita harus mewaspadai banjirnya informasi di era digital. Harus memahami bahwa informasi yang begitu banyak itu harus diwaspadai. Caranya dengan apa? Satu, abstraksi. Kita mulai meredam emosi dan menggunakan akal sehat kita, mengabstraksi, kognitif, kita pakai dulu. Yang kedua, kita menginterpretasi, baru kita coba menggunakan pengetahuan yang kita sudah miliki untuk menginterpretasikan apa yang kita lihat. Dan yang ketiga, representasi, coba tanyakan sama orangnya, coba klarifikasi sama orang-orang yang sudah meneliti atau membahas tentang topik itu. Sehingga ketika ada banjir informasi, kita juga bisa banjir ilmu pengetahuan. Bukan banjir informasi saja, tapi juga banjir ilmu pengetahuan. Banjir informasi di era digital menghasilkan banjir ilmu pengetahuan di era digital. Itu yang harus kita punya. Bukan banjirnya informasi, itu menjadi banjirnya hoax. No, banjir informasi harusnya menjadi banjir ilmu pengetahuan melalui abstraksi, interpretasi, dan representasi. Yang kedua, kita harus menanamkan dan menumbuhkan budaya kritis di alam sadar kita, bahwa dunia yang kita kenal itu tidak hadir begitu saja. Tapi dunia yang kita kenal itu ada proses abstraksinya, ada interpretasi dan representasinya. Jangan-jangan apa yang kita kenal itu hanya didominasi oleh satu orang, dan itu harus kita waspadai. Ya, dan kata-kata dominasi ini harus kita teliti. Kenapa bisa hoax mendominasi sebuah masyarakat? Siapa yang menyebarkan hoax? Mengapa dia bisa menyebarkan hoax? Kekuatan politik apa yang dia pegang? Apa yang dia peroleh dari penyebaran hoax? Ketika kita memahami itu semua, maka sekali lagi banjir informasi menghasilkan banjir ilmu pengetahuan. Menarik sekali pembahasan kita rekan-rekan pada video ini tentang globalisasi dan ilmu pengetahuan. Terus terang, ketika saya membahas tentang globalisasi, mata kuliah globalisasi, topik ini belum terlintas di pikiran saya. Tetapi ketika saya sudah membaca literatur, melihat dan memahami literatur tentang korelasi antara ilmu pengetahuan dan globalisasi, saya tersadar, saya kaget dan tersadar bahwa ternyata globalisasi
punya pengaruh yang luar biasa terhadap produksi ilmu pengetahuan, terhadap redefinisi perguruan tinggi dan universitas, terhadap penyebaran berita-berita hoax. Itu pengaruhnya luar biasa, dan saya dan rekan-rekan termasuk bagian yang ada di dalamnya, gitu ya. Teman-teman sebagai mahasiswa dan dosen, saya sebagai dosen, itu menjadi bagian yang dibahas dalam topik ini. Apakah kita hanya hidup di menara gading, di mana kita hanya melihat masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita dan tidak memberikan apa-apa sumbangsi nyata terhadap masyarakat, atau kita menjadi rumah perjuangan, mana kita memperjuangkan masyarakat yang tertindas, terdampak dan tertinggal? Apakah perguruan tinggi hanya akan menjadi pintu masuk peradaban budaya barat, atau perguruan tinggi bisa juga melindungi budaya lokal? Apakah kita bisa menjadi pasukan yang mengkritisi berita-berita palsu, menyebarkan berita-berita baik di masyarakat? Itu semua kembali kepada kita semua. Dan untuk memperdalam pembahasan kita, ada 3 pertanyaan yang bisa kita bahas, teman-teman. Yang pertama, bagaimana perguruan tinggi menjadi kekuatan yang membebaskan masyarakat dari ketertinggalan dan keterbelakangan? Ini sudah banyak sekali kita bahas, ya. Yang kedua, mengapa begitu banyak masyarakat yang mudah percaya hoax? Yang kedua, itu tadi juga sudah kita bahas. Yang ketiga, Trump terkenal dengan pernyataannya yang kontroversial. Apakah ini tanda-tanda anti-intelektualisme di masyarakat? Kalau ya, mengapa? Wow, luar biasa sekali pembahasan kita pada video ini, rekan-rekan. Semoga yang kita bahas tidak hanya berhenti di video ini, tidak hanya berhenti di LMS, tapi yang kita bahas ini juga berdampak pada kehidupan kita, persepsi kita, mindset kita terhadap apa yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan, definisi dari perguruan tinggi. Saya senang sekali bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa yang termasuk dalam generasi Z, yang menjadi pelaku pengguna media sosial terbanyak. Mari kita gunakan media sosial kita, YouTube, Twitter, Instagram, menjadi media untuk memperjuangkan masyarakat yang tertinggal, terdampak, dan tertindas. Mari kita ciptakan konten-konten positif untuk disebarluaskan di berbagai media, di Netflix, di YouTube, ya, dan dikonsumsi oleh banyak orang. Mari kita sebarluaskan ilmu pengetahuan ini dengan biaya yang terjangkau, termasuk video ini. Teman-teman bisa akses video ini dengan mudah dan gratis. Ya, semua orang bisa mengakses video ini dengan mudah dan gratis, agar universitas yang kita kenal, perguruan tinggi yang kita kenal masih relevan untuk puluhan tahun yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, teman-teman, rekan-rekan semua. Tetap sehat, tetap semangat untuk menjadi bagian terdepan dalam menyebarkan berita-berita baik yang positif di era globalisasi dan disrupsi teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Bye-bye. Terima kasih.